Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya di mata kuliah teknologi herbal ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode ekstraksi. Nah, materi ini pada dasarnya sudah diberikan pada mata kuliah sebelumnya, yaitu pada mata kuliah fitokimia ya. Namun di sini ada beberapa hal tambahan tentang kemajuan teknologi ekstraksi ya, terutama ekstraksi dalam hal bidang bahan alam ya. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan mengingatkan kembali ya mengenai prinsip dasar dari metode ekstraksi itu seperti apa. Nah, jadi di sini definisi dari ekstraksi itu sendiri adalah suatu upaya ya untuk memperoleh zat aktif yang berada dalam tanaman ya. Nah, ekstraksi ini sendiri merupakan suatu proses pemisahan. Jadi nanti tanaman itu kan dia merupakan suatu multikomponen ya. Jadi dia punya matriks dan punya zat aktif. Jadi kita akan mengambil zat aktifnya dari matriks tanaman ya. Nah, proses ekstraksi ini dihentikan ketika tercapainya kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi di dalam sel tanaman. Jadi nanti adalah pada intinya contohnya pada maserasi ya, itu akan terjadi kesetimbangan konsentrasi antara, ini diibaratkan ini adalah sel tanaman dan ini adalah pelarut di luar, dan di tengah-tengahnya ada suatu membran semi permeable ya. Nah, membran semi permeable ini dicontohkan sebagai membran sel. Jadi ketika kita tambahkan suatu pelarut, maka zat aktif akan berdifusi atau bermigrasi dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasinya rendah, dan nanti pelarut atau fluid, di sini tulisnya fluid ya, dia akan berpindah ke bagian yang lebih pekat itu ya. Nah, sehingga nanti pada proses selanjutnya ini akan terjadi kesetimbangan antara dua kompartemen ini ya. Kalau di sini tadi kita ibaratkan sebagai sel tanaman, maka ini adalah lingkungannya atau pelarut yang ada di luar sel yang dibatasi dengan adanya satu membran yang bersifat semi permeable. Nah, itu adalah prinsip dasar dari ekstraksi ya. Nah, di sini mekanisme dari ekstraksi itu ada beberapa tahap. Di depan Anda ini sudah tersedia suatu ilustrasi berupa sel tanaman ya. Ya, nah, untuk terjadinya proses ekstraksi atau penarikan zat aktif dari sel tanaman itu ada dua mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme rinsing. Nanti pelarut akan masuk ke dalam sel. Nah, kemudian nanti di dalam sel pelarut akan melarutkan senyawa aktif. Kemudian senyawa aktif akan berpindah dari yang konsentrasinya tinggi itu di dalam sel ke luar sel ya, yang konsentrasinya lebih encer atau belum ada zat aktif sama sekali. Nah, itu ada dua proses. Yang pertama adalah rinsing dan yang kedua adalah difusi pelarut ke dalam sel tumbuhan, dan nanti zat aktif akan berpindah keluar sel. Nah, hasil ekstraksi ini merupakan suatu sediaan sari ya. Nah, biasanya pas pertama kali kita peroleh hasil ekstraksi itu berupa apa? Ekstrak encer. Nah, ekstrak encer itu biasanya kalau untuk dilakukan tahap selanjutnya, nah kita lakukan pemekatan ya, sehingga nanti diperoleh suatu ekstrak pekat ya. Nah, di sini juga ada dua istilah ya. Yang pertama adalah ekstrak ya.
Nah, ekstrak ini merupakan suatu sediaan sari pekat tumbuhan atau hewan yang diperoleh dengan cara melepaskan zat aktif dari masing-masing bahan obat menggunakan menstrum yang cocok. Nah, kemudian nanti diuapkan semua atau hampir semua dari pelarutnya dan sisa endapan atau serbuk diatur untuk ditetapkan standarnya. Itu menurut Ansel. Nah, kemudian di sini ada fitokimia. Nah, fitokimia ini adalah zat yang ditemukan secara alami pada tanaman yang memberikan manfaat kesehatan ya. Nah, fitokimia ini dikenal sebagai metabolit sekunder dan sering dapat dibuat oleh jalur sintesis yang dimodifikasi dari metabolit primer. Jadi sumber dari metabolit sekunder itu awalnya adalah metabolit primer ya, atau berbagai substrat asal metabolit primer seperti golongan alkaloid, flavonoid, tanin, fenolat, saponin, steroid, glikosida, terpena, dan lain-lain. Nah, itu ada beberapa golongan senyawa metabolit sekunder. Nah, kemudian di sini pemilihan metode ekstraksi itu sangat penting ya. Terutama kalau kita lihat dari stabilitas zat aktifnya yang akan kita tarik, kemudian kelarutannya, dan juga tujuan dari ekstraksi itu sendiri untuk apa? Apakah untuk pengukuran atau hanya sebagai analisis kualitatif saja? Ya, atau hanya untuk memperoleh zat aktif yang berada pada tanaman. Nah, di sini sebelum memilih suatu metode, ada baiknya kita mengetahui target apa yang akan diekstrak terlebih dahulu. Ya, ada beberapa target ekstraksi, diantaranya yang pertama adalah senyawa bioaktif yang tidak diketahui. Kalau kita tidak tahu senyawa targetnya apa, maka biasanya kita gunakan metode ekstraksi yang dicantumkan di farmakope herbal, yaitu menggunakan maserasi menggunakan etanol 70%. Nah, etanol 70% ini dia memiliki polaritas pada semipolar ya. Jadi etanol 70% itu dia bisa mengcover kelarutan hampir semua senyawa ya. Jadi hampir senyawa-senyawa yang polar sampai dengan yang non polar itu dapat dilarutkan di dalam etanol 70%, tapi kembali lagi tergantung pada kelarutannya. Kalau semakin non polar biasanya akan sukar larut juga ya, jadi tidak akan mendapatkan semua zat aktif, dan tergantung juga pada konsentrasi yang ada pada sel tanaman yang akan kita ekstraksi. Jadi semakin banyak senyawanya, maka yang akan tertarik itu jadi dia akan semakin banyak juga ya. Nah, kemudian senyawa yang diketahui ada pada satu organisme ya, jika nanti diketahui, jadi maka kita bisa targetkan ya apa yang akan kita ambil. Nah, kemudian kelompok yang ketiga itu adalah sekelompok senyawa dalam satu organisme yang berhubungan secara struktural. Jadi yang akan kita identifikasi strukturnya ya, itu. Nah, untuk memilih pelarut tentu saja ada prinsip yang dinamakan kita harus memilih kesesuaian antara polaritas zat aktif dengan polaritas pelarut. Nah, maka di sini berlaku prinsip like dissolve like. Jadi senyawa yang bersifat nonpolar maka kita harus larutkan dengan pelarut yang nonpolar juga. Kemudian pelarut zat aktif yang polar itu biasanya dia harus dilarutkan dengan pelarut yang non-polar juga ya. Nah, di sini ada indeks polarity dari pelarut. Contohnya di sini ada heksan sampai dengan air. Nah, semakin tinggi konstanta dielektrik dari
pelarut, maka itu bisa dikategorikan sebagai pelarut yang polar. Tapi semakin rendah konstanta dielektrik yang dimiliki oleh pelarut, maka dia akan dikategorikan sebagai senyawa yang nonpolar, ya. Nah, di sini ada air yang sebagai senyawa biasanya standar atau patokan untuk senyawa-senyawa yang polar, sedangkan heksan atau oktanol itu dijadikan sebagai patokan dari pelarut yang nonpolar, ya. Tadi maksud saya air itu adalah pelarut, ya. Itu pelarut yang polar, dan heksan itu adalah yang nonpolar. Oke. Nah, kemudian di sini juga kita harus perhatikan volatilitas, ya. Jadi pelarut juga harus memiliki titik didih yang rendah sehingga dapat dengan mudah dihilangkan. Ya, jadi nanti kan untuk mempermudah proses penguapan, ya. Makanya biasanya kita ambil untuk yang polar, biasanya kita ambil yang mendekati dengan air. Contohnya asetonitril, metanol, tapi metanol itu sebenarnya tidak aman, ya. Dia bersifat toksik, ya. Dikategorikan sebagai senyawa yang toksik, ya. Jadi jarang dipakai untuk mengekstrak bahan-bahan yang akan dipakai seperti untuk obat atau untuk makanan atau kosmetik. Tapi kalau hanya untuk analisis itu biasanya diperbolehkan, ya. Nah, jadi ini ya, syarat pertama tadi volatilitas diperhatikan. Jadi semakin volatil suatu pelarut organik itu akan semakin mudah untuk diuapkan atau dihilangkan dari ekstraknya pada proses nanti pemekatan. Berbeda dengan air, air itu polaritasnya tinggi tapi dia memiliki titik didih yang tinggi pula, ya. Nah, kemudian toksisitas pelarut, ya, itu juga harus diperhatikan ketika kita menggunakan pelarut. Contohnya tadi metanol, ya, dia berpengaruh terhadap penglihatan. Kemudian heksan dan toluen berpengaruh pada sistem pendengaran dan keseimbangan, ya. Kemudian amina aromatik dan hidrazin berpotensi sebagai karsinogenik. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis ekstraksi yang mungkin di sini Anda sudah kenal, ya. Seperti di sini ada maserasi, perkolasi, digest, infusion, decoction atau dekokta, ya. Kemudian ada reflux, steam destilasi atau destilasi uap air, ya. Ada hidrodestilasi. Kemudian di sini ada beberapa mungkin Anda belum familiar seperti pressurized liquid extraction. Jadi ekstraksi menggunakan tekanan, kemudian ada shocklet extraction, supercritical fluid extraction, ultrasonic extraction, kemudian ada microwave assisted extraction. Jadi ekstraksi yang didampingi menggunakan gelombang mikro, ya, nanti itu. Nah, yang pertama reflux, ini Anda mungkin sudah familiar, ya. Jadi di sini reflux itu adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya. Jadi di sini menggunakan pemanasan. Ya, beda dengan maserasi. Kalau maserasi itu dia menggunakan termasuk ke dalam metode dingin, ya, dikarenakan tidak ada pemanasan. Nah, kemudian di sini titik didih, oke, tadi dipanaskan sampai dengan titik didih pelarut selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik atau kondensor, ya, disebutnya ini kondensor atau pendingin balik. Nah, nanti supaya nanti pelarut organik itu ketika dididihkan dia akan turun kembali ke bawah, jadi tidak hilang. Nah, umumnya ini dilakukan pengulangan proses pada residu pertama 3-5 kali sehingga didapat termasuk proses ekstraksi sempurna, ya. Tapi biasanya ada beberapa penelitian yang reflux ini hanya digunakan sampai tidak perlu zat aktifnya sempurna tertarik, ya, gitu. Soalnya kalau kita ulangi 3-5 kali dikhawatirkan nanti zat aktifnya akan terjadi perusakan selama proses pemanasan. Itu, ya. Nah, kemudian ini ada hydrodistillation dan ada steam distillation. Nah, ini bedanya adalah di sini.
Kalau yang hydrodistillation di sini Simplicia atau tanaman itu dia direbus ya. Nah, biasanya destilasi ini keduanya ya bisa digunakan untuk memperoleh minyak asiri. Cuma ini bedanya kalau Simplicia-nya itu atau tanamannya direbus, kemudian nanti uap dengan minyak asirinya akan turun ya sini. Nah, nanti berarti di sini Simplicia itu kontak langsung dengan pemanasan yang cukup tinggi. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah steam distillation ya. Steam ya. Jadi nanti prinsipnya itu hampir sama dengan dikukus sebenarnya ya. Jadi nanti Simplicia itu biasanya disimpan pada labu kedua dan akan dibawa nantinya oleh uap air. Nah, ini air ya. Nanti ini airnya mendidih dan uapnya akan dialirkan ke tabung yang kedua. Nah, ini juga masih melakukan pemanasan ya supaya tidak terjadi kondensasi di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini baik tadi sudah sampai mana? Mengenai perbedaan mekanisme ya. Jadi yang membedakan itu kalau di sini Simplicia itu dialirkan dengan uap panas dari uap air ya, sedangkan yang ini nanti direbus ya, itu yang membedakannya. Dan nanti pada akhirnya di sini akan diperoleh uap air bersama dengan minyak asiri biasanya. Itu yang membedakan ya. Nah, kemudian di sini ada juga pressurized liquid extraction. Jadi ekstraksi cair menggunakan bantuan tekanan. Nah, metode ini juga dikenal sebagai ekstraksi sistem pelarut cepat atau sistem ekstraksi pelarut ditingkatkan. Nah, metode ini menggunakan tekanan dan suhu tinggi, di mana peningkatan suhu itu mempercepat proses ekstraksi dengan meningkatkan difusi pelarut ya. Sedangkan peningkatan tekanan menjaga pelarut organik dalam keadaan cair tanpa mendidih dan juga memaksa pelarut untuk menembus pori-pori matriks yaitu. Jadi dengan suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi itu memaksa supaya zat aktif itu dikeluarkan dengan cepat yaitu. Nah, ini chocolate extraction. Nah, coklat itu biasanya ini masih sama menggunakan metode pemanasan. Nah, ini ada 3 bagian. Ini adalah kondensornya, kemudian ada selongsong. Saya lupa lagi ini namanya apa ya, selongsong ya intinya. Di sini biasanya digunakan untuk menyimpan sampel yang akan kita ekstraksi. Nah, kemudian di bawahnya ini ada labu alas bundar yang berisi pelarut dan ekstrak ya. Jadi nanti prinsipnya pelarut ini akan dididihkan ya, kemudian nanti akan naik ke atas uapnya dan akan dikondensasi sehingga nanti jadi tetesan-tetesan pelarut dan nanti ditambung pada kompartemen yang kedua ini ya, sehingga nanti Simplicia yang dibungkus dalam kertas saring itu akan terendam. Setelah Simplicia-nya itu dia penuh, pelarutnya penuh, maka dia akan balik lagi turun ke bawah. Ya. Dan seterusnya, itu dinamakan dengan satu siklus ya. Jadi nanti pelarut naik ke atas, kemudian dikondensasi, kemudian nanti ditampung di sini, dan pada proses penampungan ini pelarut itu akan mengekstrak sari ya yang ada di dalam Simplicia. Nah, nanti kemudian setelah penuh nanti akan turun ke bawah. Nah, di sini kan pelarut dia sudah mengandung zat aktif ya atau senyawa dari tanaman. Nah, kemudian nanti uap dari pelarut plus ekstrak ini, nanti kalau ekstraknya akan tetap di sini, kalau pelarutnya nanti akan balik lagi ke atas, dikondensasi dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan dengan satu siklus ya. Ketika dia naik, kemudian ditampung dan turun kembali, itu dinamakan dengan satu siklus.
Nah, kemudian ini adalah yang selanjutnya adalah ultrasonic extraction. Jadi metode ini biasanya merupakan metode sama untuk mempercepat proses ekstraksi. Nah, namun di sini dia menggunakan ultrasonic ya untuk mempercepat proses pengeluaran zat aktif ya, supaya nanti zat aktifnya itu kita harapkan itu si selnya itu lisis, pecah, dan nanti zat aktifnya akan keluar gitu ya. Namun kelemahannya di sini ultrasonic itu bising ya, bising dan bisa menyebabkan panas itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah microwave assisted extraction. Nah, di sini dia menggunakan gelombang mikro ya. Jadi hampir sama dengan tadi ya kok metode pemanasan yang awal tadi, metode reflux ya. Jadi nanti ini ekstrak dengan simplisia dengan pelarut itu akan dipanaskan di dalam sebuah seperti oven ya. Ini oven yang menggunakan gelombang mikro. Jadi dipanaskan menggunakan gelombang mikro. Nah, nanti ini ditambahkan dengan kondensor ya, supaya si penguap pelarutnya itu akan kembali ke sini ya. Itu jadi ini hampir sama dengan reflux, namun di sini untuk pemanasan itu menggunakan gelombang mikro. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.